Memang berbeda sih cara kita mengakses buku dan mengakses media sosial. Dan sah-sah saja kalau menurut saya bahwa kita menyukai media sosial, tetapi harus balance gitu. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Kita berjumpa kembali di program wawancara khusus Perspektif Baru. Tentu saja dengan host terfavorit Anda, saya Hayat Mansur. Sahabat Perspektif Baru, saya ingin bertanya, apakah hari ini Anda sudah membaca buku? Baik dalam bentuk cetak ataupun e-book. Kalau sudah, maka itu berarti Anda tidak termasuk golongan masyarakat Indonesia yang mempunyai literasi rendah. Saat ini dilaporkan bahwa literasi membaca buku masyarakat Indonesia masih tetap rendah. Dilaporkan dari 1.000 penduduk, hanya 1 orang yang mempunyai minat membaca buku. Kita bahas topik ini tentu saja dengan seorang pakar membaca buku, yaitu Ibu Rosi Setiawan, salah satu pendiri Reading Box, komunitas Read Aloud Indonesia, atau juga sering di media massa dan media sosial disebut sebagai pakar membaca nyaring di Indonesia. Salam perspektif Bu Rosi. Sehat selalu ya Bu Rosi. Ya. Iya. Nah Bu Rosi, ketika kita membahas mengenai topik membaca yang merupakan minat yang Anda tekuni sejak lama ya, ada laporan bahwa minat membaca masyarakat Indonesia rendah. Tapi di sisi lain ironisnya, masyarakat Indonesia dilaporkan paling banyak menggunakan media sosial dalam sehari. Sampai lebih sekitar 7 jam. Ya. Media sosial punya waktu cukup banyak, dengan membaca tidak punya. Nah, mengapa sih budaya membaca di masyarakat Indonesia ini masih rendah saja, Bu Rosi? Terus terang bahwa kita memang sudah 15 tahun menggeluti kampanye orang tua membacakan buku. Dan karena kami percaya bahwa melalui pengalaman membaca yang menyenangkan yang dialami oleh anak, apalagi kalau itu dilakukan oleh orang tua, akan membawa anak-anak menjadi anak-anak yang tidak hanya bisa membaca tetapi gemar membaca. Dan terus terang juga bahwa sejak tahun 2000 di mana kita mengikuti PISA, Program International Student Assessment yang mengukur kemampuan membaca, itu angkanya tidak bergerak. Waduh. Di skor kita itu selalu di bawah 400. Ya, itu sedangkan selalu menjadi pertanyaan kita semua termasuk. Ya, betul. Sedangkan rata-rata negara OECD yang mengikuti riset itu adalah di angka 500. Sekalian negara maju ya. Iya, betul. Jadi kalau saya melihat ya, ketika kami berkampanye ya mendorong orang tua untuk membacakan buku, itu berdampak positif kepada kemampuan baca anak, termasuk anak-anak yang menjadi gemar membaca. Problemnya adalah Indonesia itu kan luas. Dan keberadaan buku yang bisa dikonsumsi anak-anak itu tidak sebanyak yang kita perkirakan. Jadi kalau katakanlah di daerah-daerah yang namanya kabupaten gitu ya, kalau kabupaten pasti nggak ada toko buku. Itu anak-anak nggak bertemu dengan buku, sehingga kesulitan untuk mendorong orang tua untuk membacakan buku. Bukunya aja nggak ada. Jadi salah satu permasalahannya adalah buku. Jadi buku yang memang sesuai dengan audiensnya, jadi anak-anak gitu. Karena memang minat baca ini tuh tidak bisa terjadi dengan sendirinya, harus didorong. Dan salah satunya yang kami lakukan adalah mendorong orang tua untuk membacakan buku dan juga guru. Tapi problemnya adalah buku. Nah, Bu, apakah karena faktor infrastruktur aja, yaitu ketiadaan buku? Padahal kan selain pemerintah menggalakkan juga perpustakaan, menghadirkan buku, bahkan beberapa rekan-rekan kita yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat
itu menghadirkan perpustakaan desa. Nah, apa ada faktor lain selain infrastruktur buku? Jadi buku yang dianggap sebagai buku adalah buku-buku untuk orang dewasa, tidak buku untuk anak-anak. Baru di tahun 2022 pemerintah itu mengadakan buku-buku untuk anak. Itu baru 2022 dengan adanya Merdeka Belajar. Nanti kalau kita bisa lihat programnya di Merdeka Belajar episode 23, itu baru pemerintah setelah sekian tahun itu concern terhadap buku cerita anak. Itu ada 15 juta buku yang sudah dicetak dan disebarkan ke daerah 3T, daerah-daerah yang memang skor membacanya rendah. 2022. Nah, itu kan untuk buku anak ya. Tadi kan dikatakan kalau buku dewasa sudah ada lama. Nah, ada. Buku dewasa itu tidak juga dikonsumsi oleh orang dewasa, Bu. Bacanya masyarakat kita ini tinggi gitu loh. Ya, tadi saya sebutkan bahwa minat baca itu tidak bisa terjadi dengan sendiri, harus diupayakan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba orang dewasa yang tidak punya perkenalan dengan buku ketika kecil tiba-tiba menjadi orang dewasa yang gemar membaca. Sedikit sekali. Ya, kita bisa lihat dengan jumlah buku yang diproduksi ya di IKAPI gitu katakanlah ya, yang namanya buku bestseller gitu, itu cuman di angka 10.000. Padahal Indonesia kan ada 270 sekian juta. Nah, itulah. Jadi memang kita tidak memberikan porsi yang baik untuk pembibitan membaca yang harus dilakukan sejak dini. Tadi Pak Hayat juga menyebutkan adanya perpustakaan. Nah, sebelum perpustakaan desa, perpustakaan itu juga tidak memberi perhatian kepada tadi jenjang membaca dini, ya, apalagi buku-bukunya. Problemnya ada di situ sih kalau saya melihat. Nah, Bu, saat ini ketersediaan infrastruktur buku juga akan ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu sekarang buku selain bentuknya cetak bisa dalam bentuk gitu kan, e-books. Nah, itu kan bisa dibaca di mana aja dan tanpa susah membawanya. Nah, apakah minat baca masyarakat Indonesia terhadap e-books ini juga tetap rendah, Bu? Masih rendah. Belum seperti yang kita harapkan. Walaupun ada tren bahwa remaja-remaja menyentuh Wattpad gitu ya, tapi tetap versus 270 juta penduduk Indonesia itu masih rendah. Nah, menariknya ini e-books ini sendiri kan dibaca oleh masyarakat Indonesia dengan minat baca yang rendah. Tapi kalau dari laporan mengenai penggunaan media sosial, masyarakat Indonesia ini menggunakan media sosial dalam sehari atau 24 jam itu rata-rata menghabiskan waktunya 7 jam lebih di media sosial. Jadi tidak digunakan untuk membaca, Bu ya, 7 jam di media sosial itu. Membaca, tetapi tidak membaca yang dalam. Jadi membaca yang ringan-ringan, ya, yang pendek-pendek. Karena kalau kita tahu di media sosial itu ada pembatasan karakter. Nah, itu yang dilakukan. Dan tetapi memang berbeda sih cara kita mengakses buku dan mengakses media sosial, gitu ya. Dan sah-sah saja kalau menurut saya bahwa kita menyukai media sosial, tetapi harus balance gitu, harus berimbang. Karena memang caranya berbeda. Cara otak kita mempergunakan media sosial dan buku ya, baik buku cetak maupun buku digital itu berbeda. Hingga harus balance, harus imbang. Nah, Bu, apa dampak dari minat baca masyarakat Indonesia yang rendah ini untuk SDM Indonesia kini dan ke depan? Amat sangat menyedihkan kalau kita tidak punya minat baca yang tinggi atau katakanlah kegemaran membaca yang tinggi. Karena apa? Karena dengan perkembangan teknologi yang demikian maju, di mana informasi itu tersebar di mana-mana,
pada dasarnya kemampuan membaca jauh lebih dibutuhkan ke depan dibandingkan dengan kita-kita yang sekarang. Berarti anak-anak itu suka atau tidak suka, kita harus bentuk dia menjadi anak-anak yang punya kegemaran membaca dan daya baca. Dia mampu membaca apapun. Karena kan dengan perkembangan teknologi, apa yang kita pelajari hari ini, katakanlah di 4 atau 5 tahun ke depan, mungkin sudah usang. Nah, ini yang harus dipelajari sendiri. Bukan dari, katakanlah dari guru, atau dari sekolah, atau dari bangku kuliah, tapi harus sendiri. Ya. Karena itu kenyataan yang akan lebih banyak dihadapi oleh anak-anak. Nah, Bu, menarik juga nih tadi data yang disampaikan oleh Ibu bahwa minat membaca masyarakat Indonesia tidak dalam. Jadi lebih menyukai membaca yang ringan-ringan saja seperti membaca informasi-informasi di media sosial gitu kan. Tapi herannya mereka kuat sampai 7 jam lebih. Karena kan itu scrolling. Pindah-pindah. Itu yang dilakukan. Tidak dalam. Nah, itu apa faktornya, Bu? Ada satu sisi, ada memang tren. Ada tren. Jadi kalau nggak berinteraksi dengan media sosial itu nggak keren. Itu ada. Itu satu hal. Ya, makanya berlomba-lomba orang ikut masuk ke dalam sosial media. Kalau ketinggalan zaman gitu. Gitu ya. Semua ya betul. Ya, itu satu lagi ya memang mengasihkan, terus terang mengasihkan, ngikutin apa sedikit gitu ya, kayaknya saya tahu gitu, padahal nggak tahu, karena nggak dalam, jadi seolah-olah saya tahu. Itu memang mengasihkan, apalagi ya dengan model yang sekarang itu kan bisa berinteraksi. Bisa kasih komen, bisa baca komen orang, itu yang. Nah, kalau saya pribadi ya melihat komen-komen di media sosial, ini komen-komen masyarakat Indonesia ini komen-komennya sangat istilahnya sangat keterlaluan lah gitu loh, menunjukkan ya minat baca atau kurangan pengetahuan ya. Pengetahuannya. Menggambarkan pengetahuannya. Nah, itu tergambar sekali. Dan itu juga membacanya kadang-kadang nggak sampai habis di media sosial langsung komen gitu loh. Nah, apakah itu juga yang menjadi faktor bahwa masyarakat Indonesia menjadi mudah terhasut oleh informasi-informasi hoax? Dan salah satunya adalah itu, nggak mau dalam dan lebih banyak bertanya, berkomentar daripada berpikir. Padahal kan kalau kita baca dan kita mengetahui strategi membaca, itu kan kita harus menghubungkan itu dengan pengetahuan yang sudah kita punya. Ya. Itulah yang tidak terjadi. Karena memang tidak diperkenalkan bagaimana strategi membaca. Oke, tadi disebutkan bahwa untuk kita bisa meningkatkan minat baca, itu ada strategi yang harus dilakukan. Strategi membaca. Bisa berikan tipsnya, Bu, strategi membaca baik untuk anak-anak atau juga untuk orang dewasa. Jadi sebenarnya ini strateginya berlaku untuk anak-anak maupun orang tua. Katakanlah ketika kita mulai ya membaca, ya, kita sebenarnya harus melakukan prediksi atau memprediksi. Oh, kira-kira nih buku ini berisi tentang apa? Atau buku ini judulnya, gambarnya itu ternyata terkoneksi dengan diri saya. Atau terkoneksi dengan buku yang pernah saya baca, atau terkoneksi dengan pengetahuan umum yang ada, sehingga buku ini akan membangun pengetahuan latar kita. Itu 2 strategi yang sederhana yang bisa kita perkenalkan kepada anak-anak maupun kepada orang dewasa. Nah, selama membaca, ya, saya selalu mendorong anak-anak untuk bertanya. Ya, katakanlah 4W1H. Setiap kali ada, ini di otaknya tuh udah ada 4W1H. Sehingga critical thinking-nya muncul. Ya, setelah itu kita juga bisa memvisualisasikan. Ya, kira-kira ada teks ini, atau kita mendengar, kita membuat gambar apa yang ada di dalam otak.
kita. Kemudian menginferensi, ya, menyimpulkan. Nah, itulah strategi-strategi yang bisa kita perkenalkan sejak dini. Jadi katakanlah prediksi, koneksi, itu bisa dilakukan sejak dini. Inilah yang membuat anak ketika membaca atau ketika dibacakan secara nyaring, itu tidak hanya mendengar, tetapi berpikir. Inilah yang harus dilakukan agar pembaca kita, ya, kritis dan mau membaca lagi. Nah, Bu Rosi, apakah ada perbedaan manfaat dari kita membaca secara nyaring, artinya membaca secara keras, ya, membaca buku secara keras, dengan kita membaca di dalam hati gitu kan, artinya tanpa terdengar suara gitu kan? Jadi membaca nyaring ini adalah kita membacakan untuk orang lain, ya, bukan kalau membaca diri sendiri itu memang membaca dalam hati, tetapi memang ketika kita membaca nyaring mungkin bisa dipraktekkan, otomatis kita membangun memvisualkan apa yang kita bacakan. Inilah yang membuat ada kaitannya dengan otak, ya, karena otak manusia itu pada dasarnya tidak secara genetik untuk belajar membaca. Ya, belajar membaca itu adalah buatannya manusia. Tetapi kita, ya, otak manusia itu dibuat untuk melihat, merasakan, berbicara, ya, sehingga ketika kita mendengar, nih bagian otak itu sudah ada, dan ini dibantu diproses menjadi melihat, karena penglihatan itu sudah ada, sehingga kita bisa membangun saraf-saraf baru antara apa yang didengar dengan apa yang dilihat. Inilah yang terjadi ketika kita membaca nyaring. Jadi anak mendengar suara kita, di proses fonologinya sudah ada, kemudian anak melihat teks yang ada, sehingga ini tautan baru yang mempersiapkan anak untuk belajar membaca akan terjadi. Jadi stimulasinya itu yang membedakan. Kalau untuk orang dewasa sendiri, ini kan manfaatnya besar nih Bu, membaca secara nyaring. Kalau dia bukan untuk membacakan untuk anak, tapi untuk dirinya sendiri, membaca nyaring itu sendiri, apakah manfaatnya sama Bu? Kalau untuk orang dewasa, ketika saya mengalami kesulitan membaca sebuah teks, itu biasanya saya bersuara. Saya suarakan. Agar apa? Agar lebih mudah dimengerti. Itulah. Jadi saya sedang memproses ini tadi, proses pendengaran saya, fonologi saya. Prosesor fonologi saya akan saya gerakkan untuk memahami teks yang ada. Itu sih. Nah, Bu, terakhir, Ibu kan aktif di bidang menggiatkan, meningkatkan literasi membaca masyarakat Indonesia dengan mendirikan banyak-banyak komunitas. Apakah komunitas ini berkembang atau malah stagnan atau malah bahkan turun? Amat sangat berkembang. Jadi kami berdiri 2008, kemudian 2017 itu saatnya kami menyebarkan read aloud lebih dalam dan mendorong komunitas read aloud terbangun di beberapa kabupaten. Itu baru 4. Tetapi sekarang itu sudah 90. Dan setiap minggu saya tetap mempunyai kelas train of trainer read aloud, ya, jadi mempersiapkan pemateri read aloud sekaligus mendorong kabupaten untuk membangun komunitas read aloud. Jadi cukup menggembirakan, tetapi Indonesia itu luas, ada 520 kabupaten, sehingga pekerjaan rumah kami adalah tetap memperbanyak komunitas read aloud yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bu Rosi atas perspektifnya. Sekali lagi sebagai penutup, saya mengingatkan untuk kita tetap memiliki minat membaca buku, karena ini penting untuk bukan hanya pengetahuan kita, tapi juga untuk SDM kita ke depannya nanti. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.